Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kode. Seperti yang kalian semua lihat, kode untuk tugas 2 ini, kode yang kali ini akan kita bahas, sudah selesai saya ketik semua. Dari awal sampai selesai ya, sudah selesai saya ketik. Jadi fokus utama kita hari ini bukan untuk melihat proses pengetikannya dari awal, karena ya memang belum terlalu lancar ya untuk mengetiknya. Jadi kali ini kita akan membedah saja, memahami mendalam terhadap logika yang sudah kita tulis. Oke, kita akan menganalisis setiap barisnya biar semuanya paham tentang program ini. Ya, program kali ini itu tentang total gaji ya. Ada gaji pokok dan total dari gaji lembur. Oke, mari kita mulai deep dive ke dalam kode ini. Untuk bagian atas ini sepertinya tidak perlu dijelaskan ya, soalnya itu pasti sudah pada tahu lah kalau pakai kalau kita membuat program Java di Eclipse ini. Ya di apapun juga sama sih harusnya. Ini udah otomatis ketulis ya. Kita lanjut saja ke scanner input. Ini tuh maksudnya adalah membuat objek input dari scanner yang akan membaca data dari sistem input, yaitu keyboard ya. Selanjutnya kita ke input. Ini maksud dari dua garis miring ini adalah komentar. Jadi ini tidak akan dijalankan oleh programnya. Lalu kita lanjut ke sini. Maknanya adalah menampilkan instruksi untuk pengguna agar memasukkan golongan. Yang ini itu nanti akan kita gunakan di konsol. Nanti nah, di sini sebenarnya sudah ada ya. Ini masukkan golongan 1 2 3. Nah, program yang ditulis di sini itu untuk di bagian konsol ini nanti. Yang ini juga sama kayak yang atas ya. Ini memasukkan jam lembur. Setelah memasukkan golongan dijalankan, nanti akan muncul masukkan jam lembur. Lalu kita lanjut ke variabel. Di sini tertulis double gaji pokok sama dengan 0. Ini kita pakai double, kenapa? Karena nanti kan ada perkalian angka dengan desimal. Itu harus menggunakan double, kalau tidak nanti error. Oke, double ini cuman untuk deklarasikan saja ya. Gaji pokok saat ini masih sama dengan 0 dulu, gaji lembur sama dengan 0 dulu. Oke, lanjut saja ke gaji pokok di sini. Nah, kita sudah mulai masuk ke perintah if. Oke, ke yang pertama, if golongan 1 gaji pokok sama dengan 5 juta. Di sini maksudnya adalah jika golongan adalah 1, jadi blok ini nanti dieksekusi, gaji pokoknya itu adalah 5 juta ya. Lalu yang kedua ada yang ini, else if golongan sama dengan 2 gaji pokok sama dengan 6.500.000. Maksudnya adalah jika gaji pokoknya bukan golongan 1, cek apakah gaji pokoknya adalah golongan 2. Kalau gaji pokoknya golongan 2 itu berarti 6.500.000. Oke. Lalu yang ketiga, else if golongan sama dengan 3 gaji pokok sama dengan 9.500.000. Ini maknanya adalah jika bukan golongan 1 atau golongan 2,
program akan mengecek apakah itu golongan 3, yang dimana isinya bila golongan 3 gaji pokoknya itu 9.500.000. Nah, kalau yang ini maknanya adalah ini bakal nyetak pesan kalau golongannya bukan 1, 2, dan 3, nanti akan termasuk golongan tidak valid. Jadi kalau misalnya ada yang nulis di akhir golongan 4, nanti yang muncul akan ini, golongan tidak valid. Oke, lanjut ke gaji lembur. Di sini ada if gaji pokok lebih dari 0. Ini maksudnya adalah jadi programnya itu akan memastikan perhitungan lembur ini hanya akan dilakukan apabila golongan yang tadi sudah valid. Oke. Nah, kita ke sini. Maknanya sama kayak yang if dan else if yang di gaji pokok tadi. Di sini maksudnya berarti jika jam lembur tepat 1 jam, gaji lembur dihitung. Caranya ini adalah 1 jam dikali 0,30 atau 30% dikali gaji pokok. Begitu ya. Lalu untuk selanjutnya ada else if. Ini juga sama seperti kayak yang tadi, jika jam lemburnya tepat 2 jam. Jika jam lemburnya tepat 2 jam, gaji lemburnya itu 2 dikali 0 dikali 32 gaji pokok. Lalu yang 3 juga sama, 4 juga sama, dan 5 juga sama. Oh, yang 5 ini bukan sama dengan ya, ini artinya adalah lebih dari atau sama dengan. Jadi maksudnya jika jam lemburnya 5 atau lebih, ya kayak 6, 7, 8, 9, atau 10, dan seterusnya, gaji lembur ini dihitung 0,38% per 1 jamnya tuh. Jadi misalnya 7 jam ini per jamnya itu bakal dihitung 0,38% dari gaji pokok. Lalu kita lanjut ke total gaji. Total gaji ini ya perhitungan totalnya, menggunakan operatornya juga cuman plus saja untuk menjumlahkan gaji pokok sama gaji lembur tadi yang sudah dihitung. Oke, yang terakhir ada di output. Yang pertama ini tuh cetak. Nanti di sini ada header ya, paling atasnya itu rincian gaji. Lalu yang keduanya golongan. Nanti golongan kita yang pilih berapa nanti akan muncul ya. Misalnya golongan 1, golongan 2 gitu. Lalu selanjutnya ada jam lembur. Ini juga mencetak nilai jam lembur yang diinput. Nah, diinput di sini tadi. Nanti akan dicetak di sini juga di hasilnya ya. Lalu selanjutnya ada ini gaji pokok. Ini adalah mencetak gaji pokok menggunakan ini ya, kode print F. Itu maksudnya itu untuk program yang ini ya, formatnya mata uang, print F tuh. Gaji lembur juga sama. Oh, yang ini print ini buat garis, nanti buat garis di kan tambah-tambah nih, nanti ada garisnya. Golongan jam lembur gaji pokok berapa tambah. Nah, ini buat garis bawah.
Nah, ini total gaji. Total gaji ini adalah total dari jumlah semuanya. Yang tadi itu tuh ada gaji pokok plus gaji lembur. Oke. Lalu yang terakhir ada input close, ini buat nutup objek scanner yang tadi. Nah, ini buat nutup objek scanner ya. Buat apa namanya? Buat memutus sumber daya sistemnya. Jadi sudah selesai sampai di situ gitu. Oke, itu penjelasan dari programnya. Sekarang kita coba ke konsol. Mari, apakah programnya beneran jalan atau tidak? Kita cek sama-sama. Misal, masukkan golongannya, kita pilih golongan 1 saja. Enter. Jam lembur. Jam lemburnya kita pilih coba di 6 jam ya. Oh, jangan deh. Coba 1 dulu. Nih. Di sini bisa dilihat rincian gaji yang output yang paling atas ini nih, header. Selanjutnya ada golongan, jam lembur, ini gaji pokoknya, gaji lemburnya. Dari atas sini nih, 1 jam dikali 0,30 atau 30%-nya dari gaji pokok. 1.500.000 kan, benar. Selanjutnya kita coba angka yang lebih gede ya. Oh, salah mijit. Kita mulai coba dengan golongan 1 lagi, tapi jam lemburnya kita tambah 10 deh. Jadi 10 jam lembur, yang 10 ini berarti masuk di sini nih. Kalau lebih dari 5 jam, per jamnya itu 38% dikali gaji pokok. Nah, totalnya itu kalau 10 jam jadi 19 juta. Jadi totalnya ada di 24 juta. Golongan 1 yang lemburnya 10 jam, dia total gajinya itu 24 juta. Oke. Oke, itu tadi bedah tuntas kita terhadap setiap baris kode di program tugas 2 Java ini ya. Saya harap teman-teman juga bisa memahami bagaimana statement if dan else if bekerja untuk menentukan total gaji ya, gaji pokok dan gaji lembur. Oke, terima kasih semuanya sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Ya sebenarnya enggak sih, ini buat tugas doang ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam ngoding. Nah, ngodingnya baru kali ini sih. Oke, bye-bye.